Sahabatku pecinta alam. Setelah Edmund Hillary bersama Tenzing Norgay dari tim ekspedisi Inggris, dinobatkan sebagai orang pertama di dunia yang mencapai puncak Gunung Everest. Serta, usai pendaki Italia, Reinhold Messner, berhasil mendaki 14 puncak gunung berketinggian di atas 8.000 meter, di pegunungan Himalaya dan Karakoram. Seven Summits merupakan arena paling bergengsi para pendaki untuk berada di jajaran pendaki papan atas dunia. Seven Summits adalah sebutan untuk 7 puncak gunung tertinggi di 7 benua di dunia. Munculnya gagasan aneh Seven Summits sempat membingungkan publik. Di dunia, hanya ada 5 benua, yaitu Asia, Afrika, Amerika, Australia, dan Eropa. Kok sekarang jadi 7? Apa ada pemekaran benua seperti pemekaran kabupaten di Indonesia? Di saat kebingungan publik dunia belum sepenuhnya sirna, tiba-tiba muncul kontroversi baru yang berasal dari kalangan internal para pendaki top dunia. Ternyata, Seven Summits dunia ada 2 versi. Sahabatku pecinta alam, kali ini kita akan menelusuri jejak-jejak munculnya ide Seven Summits, termasuk argumen ilmiahnya, mengapa benua di dunia dimekarkan menjadi 7. Kita juga akan melacak kenapa ada 2 versi Seven Summits dunia. Topik ini kami angkat agar pengetahuan kita tentang dunia pendakian tambah meluas. Juga untuk menguji, di 2 versi Seven Summits dunia, kita menganut versi yang mana? Pendaki dari Amerika bernama William Hackett adalah orang pertama yang mencetuskan ide Seven Summits. Gagasan berani William Hackett didukung oleh pendaki Amerika yang juga dikenal sebagai pengusaha kaya, Dick Bass. Mereka berdua sepakat, jika pembagian benua didasarkan pada teori lempeng bumi, maka di dunia ada 7 benua. Tiap benua itu memiliki puncak gunung tertingginya. Menurut mereka, berdasarkan teori lempeng bumi itu, nama benua dan puncak gunung tertingginya adalah sebagai berikut. Lempeng benua Asia, gunung tertingginya adalah Everest, 8.848 meter. Lempeng benua Amerika Selatan, gunung tertingginya adalah Aconcagua, 6.962 meter. Lempeng benua Amerika Utara, gunung tertingginya Denali atau Gunung McKinley, 6.194 meter. Lempeng benua Afrika, Gunung Kilimanjaro, 5.895 meter. Lempeng benua Eropa, Gunung Elbrus, 5.642 meter. Lempeng benua Antartika, Puncak Vinson Massif, 4.897 meter. Yang terakhir adalah lempeng benua Oseania atau Australia. Gunung tertingginya adalah Kosciuszko yang berketinggian 2.228 meter. Pendaki pertama yang berhasil Seven Summits adalah Dick Bass. Dick Bass berhasil menyelesaikan pendakian di 7 puncak gunung tertinggi di 7 benua pada bulan April tahun 1985. Sahabatku pecinta alam, prestasi Dick Bass yang dicapainya melalui perjuangan berat selama belasan tahun ditentang oleh pendaki terkenal dari Italia, Reinhold Messner. Menurut Messner,
Kosciuszko di Australia. Bukan puncak tertinggi dari lempeng benua Australia. Puncak tertinggi dari lempeng benua Australia adalah Cartens Pyramid, di Pegunungan Jayawijaya, Indonesia. Menurut Messner, puncak Cartens di samping lebih tinggi dari Kosciuszko, medan pendakiannya juga lebih sulit. Maka, lebih pantas Cartens yang masuk anggota Seven Summits dibanding Kosciuszko. Sanggahan Messner terhadap Seven Summits versi William Hackett dan Dick Bass sejalan dengan pendapat pendaki berpengaruh asal Kanada, Pat Morrow. Menurut Pat Morrow, puncak Cartens Pyramid yang lebih tinggi dari Kosciuszko seharusnya lebih masuk hitungan. Tinggi puncak Cartens Pyramid adalah 4.848 meter, atau 2 kali lebih tinggi dari Kosciuszko. Pat Morrow juga berargumen, Pulau Irian Jaya, yang sekarang disebut Papua, juga masuk lempeng benua yang sama dengan Australia. Namanya benua Australasia. Perbedaan pandangan antara William Hackett dan Dick Bass dengan Messner dan Pat Morrow menyebabkan ada dua teori tentang pendakian Seven Summits. Dari segi geomorfologi bumi atau permukaan bumi, benua Australia sebagai daratan besar memang memiliki puncak tertinggi, yaitu Gunung Kosciuszko. Tetapi, jika ditinjau dari teori lempeng bumi temuan Alfred Wegener, Papua merupakan bagian dari lempeng benua Australia, sehingga Cartens Pyramid menjadi puncak tertinggi dari lempeng benua Australia. Orang pertama yang berhasil menyelesaikan pendakian Seven Summits versi Cartens Pyramid adalah Pat Morrow. Bulan Mei tahun 1986. Sedangkan Messner baru mencapainya pada Desember tahun 1986, sekaligus sebagai runner-up dari versi yang dicetuskannya, yaitu Seven Summits versi Cartens Pyramid. Sahabatku pecinta alam, sekarang menjadi jelas bagi kita, pembagian wilayah dunia menjadi 5 benua seperti yang kita pelajari di sekolah, berasal dari teori permukaan bumi, atau geomorfologi. Pendakian 7 puncak gunung tertinggi di 7 benua, atau Seven Summits, tidak memakai teori permukaan bumi, tetapi didasarkan pada teori lempeng bumi. Berdasarkan teori lempeng bumi, sampai sekarang masih ada 2 versi Seven Summits. Versi Gunung Kosciuszko, dan versi Cartens Pyramid. Dengan adanya 2 versi ini, sampai sekarang masih ada kontroversi sekaligus polemik tentang Seven Summits dunia. Sahabatku pecinta alam, pertanyaannya sekarang, dari 2 versi Seven Summits, kalian menganut versi yang mana? Versi Kosciuszko, atau versi Cartens Pyramid? Ayo, kita diskusikan pendapat kita di kolom komentar.